Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ahmad Arifin selaku dosen pengapu mata kuliah Masailul Fikih beserta teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Diaul Haki, NPM 2301010005. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Masailul Fikih, yaitu mempresentasikan materi saya yang berjudul Pandangan Islam tentang Operasi Kecantikan. Nah, sebelum ke pembahasan bagaimana pandangan Islam mengenai operasi plastik ini, kita akan sedikit flashback, mengulas sedikit apa itu operasi plastik. Nah, operasi plastik adalah sebuah prosedur pembedahan yang tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan penampilan fisik seseorang. Nah, secara umum, operasi plastik ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu bedah rekonstruksi, dan yang kedua bedah estetik. Nah, yang pertama, bedah rekonstruksi. Tujuannya untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada jaringan kulit dan tubuh seseorang tersebut akibat kecelakaan, penyakit, ataupun kelainan bawaan. Yang kedua yaitu bedah estetik. Tujuannya untuk meningkatkan penampilan fisik seseorang yang sudah dianggap normal ataupun sehat. Lalu, bagaimana agama Islam memandang tentang operasi kecantikan ini? Nah, di dalam agama Islam dikategorikan menjadi dua jenis. Ada yang dihukumi boleh ataupun mubah, dan ada juga yang dihukumi haram. Lalu mana yang boleh dan mana yang haram? Berikut penjelasannya. Oke, tadi kan sudah kita bahas ya tentang bedah rekonstruksi dan estetik. Nah, bedah rekonstruksi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu operasi yang tujuannya untuk memperbaiki kerusakan atau cacat pada tubuh yang terjadi tanpa disengaja, itu di dalam Islam dinamakan dengan operasi bedah ghairu ikhtiyah. Ghairu itu artinya tanpa atau tidak, ikhtiyah itu sengaja, jadi tidak disengaja. Contohnya seperti ini. Ada orang yang lahir dengan jari tangan atau kakinya itu menyambung atau menyatu. Nah, ini kan bukan kesalahan siapapun, itu adalah kondisi yang terjadi sejak lahir, jadi tidak sengaja. Yang kedua, contoh yang kedua, ada orang yang mengalami kecelakaan dan wajahnya ini terluka. Nah, itu kan juga bukan kesalahannya, tapi akibat sebuah musibah, jadi tidak sengaja. Nah, dalam kedua contoh ini, jadi bedah ghairu ikhtiyah ini yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi dan penampilan tubuh menjadi kondisi yang lebih baik, di dalam Islam itu diperbolehkan karena tujuannya untuk menyembuhkan penyakit dan membantu orang tersebut hidup lebih normal dan bahagia. Nah, baik, di sini ada sebuah hadis tentang hukum berobatnya. Nah, jadi para ulama itu ada yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya boleh ataupun mubah. Dan bahkan ada ulama lain yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya mustahab atau malah dianjurkan. Sebagaimana hadis tersebut di atas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah itu telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan perkara yang haram. Nah, intinya apa? Intinya, hadis di atas tersebut itu menyebutkan dan menekankan bahwa mencari pengobatan adalah hal yang baik, diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi operasi ghairu ikhtiyah ini yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit masuk dalam kategori pengobatan yang diperbolehkan dalam agama Islam, karena tujuannya semata-mata untuk kesehatan dan kebaikan orang yang diobati tersebut. Oke, di awal kita sudah membahas yang namanya bedah estetik tadi ya. Nah, bedah estetik di dalam agama Islam itu dinamakan dengan operasi bedah ikhtiyariyah, disengaja. Tadi kan ghairu ikhtiyah, tidak disengaja. Ini ikhtiyariyah artinya disengaja, yaitu bedah yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk alasan medis, bukan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan murni untuk meningkatkan penampilan atau kecantikan seseorang dengan standar kecantikan yang mereka inginkan. Contohnya seperti ini. Ada seorang artis penyanyi yang mempunyai hidung pesek dan dagunya itu bulat. Nah, dia ini tidak percaya diri saat dia tampil dikarenakan hidungnya yang pesek dan dagunya yang bulat tadi. Lalu,
artis tersebut dengan sengaja melakukan operasi bedah kecantikan untuk membuat hidungnya agar lebih mancung dan dagunya menjadi lebih lancip dengan alasan agar dirinya itu lebih percaya diri saat dirinya tampil di atas panggung. Nah, lalu operasi ikhtiar ini hukumnya boleh atau haram sih? Nah, jadi operasi ikhtiar ini hukumnya haram atau tidak itu tergantung kembali lagi kepada niat orang tersebut, karena suatu hal itu dilakukan harus tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Innamal a'malu binniyat dalam kaidah usul fikih al-umuru bimaqasidiha. Nah, yang pertama, jika operasi ikhtiar ini dilakukan dengan niat yang baik dan benar, seperti untuk memperbaiki penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang tersebut, itu bisa dimaklumi dan boleh dilakukan. Nah, secara umum hukum Islam itu tidak secara langsung melarang seorang untuk melakukan operasi bedah kecantikan jika tujuannya itu baik, yaitu untuk memperbaiki penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri orang tersebut, asalkan tidak untuk dijadikan ajang kepameran dan menciptakan sifat kesombongan. Intinya itu. Lalu yang kedua, jikalau operasi ikhtiar ini dilakukan dengan niat yang salah, yaitu untuk mengubah ciptaan Allah dan merasa tidak puas, tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, itu bisa dihukumi haram. Kenapa dihukumi haram? Karena itu sama saja kita kufur nikmat dan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karena itulah ingatlah kamu kepada Allah, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah kamu mengingkari nikmat Allah. Lalu Allah berfirman juga dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 tentang pentingnya bersyukur dan ancaman bagi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah, bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah. Lalu sebaliknya, barang siapa yang kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi intinya hukumnya haram atau tidak itu tergantung kembali lagi kepada niat seseorang yang melakukan operasi bedah kecantikan tersebut. Baik, jadi kesimpulannya bahwasanya operasi bedah ghairu ikhtiyariyah itu diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk menyembuhkan dan memperbaiki kerusakan fisik sesuai hadis yang menganjurkan tentang berobat tadi. Sedangkan operasi bedah ikhtiariyah hukumnya itu bergantung pada niatnya. Jika niatnya baik untuk meningkatkan kepercayaan diri tanpa menimbulkan sifat kesombongan, umumnya dimaklumi. Namun jika niatnya sudah salah, mengubah ciptaan Allah dan menunjukkan kufur nikmat, maka itu hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.